Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi konsep rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang baku. Pola ini dikenal sebagai pengacakan lengkap atau pengacakan dengan tiada pembatasan. Rancangan acak lengkap dipandang lebih berguna dalam percobaan laboratorium atau dalam percobaan pada beberapa jenis bahan percobaan tertentu yang mempunyai sifat relatif homogen. RAL merupakan rancangan dengan faktor tunggal. Faktor ini terdiri paling sedikitnya terdapat 2 taraf. Tiap taraf disebut dengan perlakuan. Rancangan acak lengkap disebut juga dengan sebagai desain acak sempurna karena selain perlakuan semua variabel yang berpengaruh dapat dikendalikan, di dalam percobaan RAL setiap perlakuan sedikitnya diulang sebanyak 2 kali. Penempatan perlakuan ke dalam unit percobaan dilakukan secara acak lengkap. Artinya, setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh perlakuan. Umumnya, percobaan ini dilakukan di laboratorium dengan unit percobaan yang tidak cukup besar dan jumlah perlakuan yang terbatas. Selanjutnya, ada definisi konsep RAK. Rancangan acak kelompok atau RAK adalah suatu rancangan percobaan yang digunakan ketika unit percobaan memiliki kondisi yang tidak homogen atau terdapat perbedaan karakteristik antar unit penelitian. Untuk mengurangi pengaruh perbedaan tersebut, unit percobaan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang relatif homogen. Setelah itu, perlakuan diberikan secara acak pada setiap kelompok. Dalam jurnal dijelaskan bahwa rancangan acak kelompok atau RAK mempunyai lokal kontrol. Lokal kontrol yang dimaksud adalah adanya pengelompokan unit percobaan untuk mengendalikan keragaman yang berasal dari faktor luar, sehingga hasil penelitian menjadi lebih teliti dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan teori rancangan acak lengkap atau RAL. RAL adalah metode rancangan percobaan yang digunakan pada kondisi lingkungan yang homogen atau seragam. Dalam metode ini, seluruh unit percobaan dianggap memiliki kondisi yang sama. Perlakuan diberikan secara acak pada setiap unit percobaan agar hasil penelitian lebih objektif. RAL bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel yang diamati dengan meminimalkan pengaruh faktor luar. Variasi yang muncul pada hasil penelitian diasumsikan berasal dari perlakuan dan galat percobaan. Karena sederhana, RAL sering digunakan pada penelitian laboratorium, rumah kaca, maupun penelitian dengan bahan yang relatif seragam. Untuk mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata atau tidak terhadap hasil pengamatan dengan menggunakan model matematis RAL, yaitu nilai pengamatan sama dengan rata-rata umum ditambah pengaruh perlakuan ditambah galat percobaan. Teori RAL juga menjelaskan bahwa semakin kecil nilai galat percobaan, maka semakin baik tingkat ketelitian penelitian. Oleh karena itu, kondisi homogen menjadi syarat penting dalam penggunaan RAL. Selain itu, jumlah ulangan pada setiap perlakuan biasanya dibuat sama agar analisis lebih mudah dilakukan dan hasil penelitian lebih seimbang. Kelebihan RAL secara teori adalah mudah diterapkan, sederhana dalam pengacakan, fleksibel terhadap jumlah perlakuan, dan analisis statistiknya lebih mudah dibanding rancangan lain. RAL juga memiliki derajat bebas galat yang besar sehingga pendugaan kesalahan percobaan menjadi lebih baik. Namun, kelemahannya adalah kurang efektif digunakan pada kondisi lingkungan yang heterogen karena variasi lingkungan yang dapat tercampur dengan pengaruh perlakuan.
Di sini saya akan membahas tentang contoh penerapan kasus RAL. Contoh kasus, rancangan acak lengkap dengan ulangan yang sama. Pada contoh kasus ini digunakan kembali contoh kasus yang sama dengan contoh pada penguraian. Keragaman total hanya saja menggunakan langkah perhitungan yang sedikit berbeda. Berikut ini adalah hasil pengujian ekstrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Uterin tikus dipakai sebagai ukuran keaktifan ekstrogen. Berat uterin dalam miligram dari 4 tikus untuk setiap kontrol dan 6 larutan berbeda dicantumkan dalam tabel berikut. Di sini ada contoh tabelnya. Langkah pertama penelitian adalah menentukan tujuan penelitian, yaitu mengetahui apakah pemberian larutan estrogen yang berbeda dapat memengaruhi berat uterin tikus. Setelah tujuan ditentukan, penelitian menetapkan perlakuan yang akan digunakan pada penelitian ini. Terdapat 7 perlakuan, yaitu kontrol dan 6 perlakuan, sehingga estrogen P1 sampai P6 masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali, sehingga total terdapat 28 satuan percobaan atau 28 ekor tikus. Karena menggunakan RAL, seluruh perlakuan diberikan secara acak kepada tikus tanpa pengelompokan tertentu. Pengacakan dilakukan agar setiap perlakuan memiliki peluang yang sama dan untuk mengurangi pengaruh faktor luar yang menyebabkan bias penelitian. Setelah perlakuan diberikan, dilakukan pengamatan terhadap berat uterin. Data tikus hasil pengamatan kemudian dicatat dalam tabel berdasarkan perlakuan dengan ulangan. Dari data tersebut diperoleh jumlah total seluruh pengamatan sebesar 2.249. Selanjutnya penelitian menyusun model matematis RAL, yaitu Oke, lanjut. Metode tersebut menjelaskan bahwa hasil pengamatan dipengaruhi oleh rata-rata umum, pengaruh perilaku, dan galat percobaan. Tahap berikutnya adalah menyusun hipotesis. Hipotesis 0 menyatakan bahwa seluruh perlakuan estrogen tidak memberikan pengaruh terhadap berat uterin tikus, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh berbeda. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan analisis ragam. Yang pertama itu hitung faktor koreksi, yang kedua jumlah kuadrat total, yang ketiga hitung jumlah kuadrat perlakuan, dan yang keempat hitung jumlah kuadrat galat, yang kelima buat tabel analisis ragam beserta nilai F tabelnya. Ini adalah contoh tabelnya. Setelah dilakukan analisis ragam ANOVA, perhitungan dimulai dari faktor koreksi, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perilaku, dan jumlah kuadrat galat. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar 2,76. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan F tabel pada 5%, yaitu 2.573. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku estrogen memberikan pengaruh nyata terhadap berat uterin tikus. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara perilaku estrogen yang diberikan pada tikus. Penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimana RAL digunakan pada percobaan dengan kondisi objek yang homogen dan perlakuan diberikan secara acak penuh. Selanjutnya, penerapan rancangan acak kelompok atau RAK. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh pencucian dan pembuangan kelebihan kelembapan dengan cara melap atau menyemprot ke udara terhadap kandungan asam askorbat pada tanaman turnip green, diperoleh data dalam miligram per 100 gram bobot kering sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya itu langkah ke-7 buat kesimpulan. Karena pitung 0,65 kurang lebih 4.459, maka kita gagal menolak. Pada taraf kepercayaan 95%, hal ini berarti bahwa pada taraf kepercayaan 95% semua rata-rata perlakuan tidak berbeda dengan yang lain, atau dengan kata lain dapat diambil keputusan terima. Artinya tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Keterangan. Biasanya tanda nyata TN diberikan apabila nilai F hitung lebih kecil dari F 0,5. Tanda bintang 1 diberikan apabila F hitung lebih besar dari F 0,5, dan tanda bintang 2 diberikan apabila nilai F hitung lebih besar dari F
0,1. Contoh penelitian RAL di bidang gizi. Judul penelitian, analisis kandungan gizi dan uji organoleptik cookies Alpusen sebagai snack pada siswa di SDN 2 Tinanggea. Penelitian pada jurnal analisis kandungan gizi dan uji organoleptik cookies Alpusen sebagai snack pada siswa di SDN 2 Tinanggea bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan alpukat dan gersen terhadap kandungan gizi serta daya terima cookies pada siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan anak sekolah terhadap makanan selingan yang tidak hanya enak tetapi juga bergizi. Anak usia sekolah membutuhkan energi dan zat gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, aktivitas fisik, dan konsentrasi belajar. Karena cookies merupakan makanan ringan yang banyak disukai anak-anak, peneliti mencoba membuat inovasi cookies dengan memanfaatkan alpukat dan gersen. Alpukat dipilih karena mengandung lemak sehat dan vitamin, sedangkan gersen kaya vitamin C dan antioksidan. Penelitian menggunakan metode eksperimen semu dengan rancangan acak lengkap atau RAL. Metode RAL digunakan karena penelitian hanya memiliki satu faktor perlakuan, yaitu perbedaan formulasi alpukat dengan gersen pada cookies. Dalam RAL, setiap perlakuan diberikan secara acak sehingga hasil penelitian lebih objektif dan tidak dipengaruhi faktor luar. Terdapat dua perlakuan dalam penelitian ini, yaitu RI 100 gram alpukat sama dengan 30 gram gersen dan R2 sama dengan 80 gram alpukat sama dengan 50 gram gersen. Kedua formulasi tersebut dibuat menjadi cookies, kemudian dibandingkan hasilnya. Sampel penelitian berjumlah 42 siswa kelas 5 dan 6 SDN 2 Tinanggea yang dijadikan panelis untuk menilai cookies. Proses penelitian dimulai dengan pembuatan cookies. Alpukat dihaluskan, sedangkan buah gersen dibersihkan, lalu disaring. Semua bahan dicampurkan sesuai formulasi masing-masing perlakuan. Kemudian adonan dipanggang hingga menjadi cookies. Setelah itu dilakukan uji organoleptik. Nah, berikut hasil dari analisis kandungan gizi dan uji organoleptik cookies Alpusen sebagai snack pada siswa di SDN 2 Tinanggea. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alur rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, yaitu menggunakan metode eksperimen yang sering digunakan dalam penelitian, seperti bidang pertanian, gizi, kesehatan, hingga industri. Yang pertama yaitu alur RAL. Yang pertama menentukan perlakuan, kemudian menentukan jumlah ulangan, lalu mengacak seluruh unit percobaan, lalu melakukan perlakuan dan melakukan pengamatan data, kemudian menganalisis menggunakan analisis ANOVA. Kemudian alur RAK. Yang pertama itu menentukan perlakuan, menentukan kelompok homogen, lalu mengacak perlakuan dalam setiap kelompok dan melakukan perlakuan dan melakukan pengamatan data, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan analisis ANOVA. Dari dua alur tersebut, Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial SPSS RAL. Tahap yang pertama, mengisi variabel view. Buat 3 variabel K1, K2, dan K3 dengan tipe data numerik karena data berupa angka. Penting agar SPSS dapat membaca dan mengolah data dengan benar. Tahap yang kedua, masukkan data. Masukkan data hasil pengukuran ke data view. K1 sama dengan 10-11, 10-11, K2 sama dengan 12-13, 12-13, dan K3 sama dengan 14-15, 14-15. Keterangan K1 sama dengan kelompok kontrol, K2 perlakuan 1, dan K3 sama dengan perlakuan 2. Tahap ketiga, membuka menu analisis. Gunakan menu analisis Compaремents on Y ANOVA untuk membandingkan rata-rata ketiga kelompok. Tahap keempat, masukkan variabel. Masukkan K1, K2, dan K3 ke kolom dependent list. Kolom faktor tidak perlu diisi karena data perlakuan sudah dipisah per kolom. Klik OK untuk menjalankan analisis. Tahap kelima, membaca output. Perhatikan nilai pada kolom SIG atau signifikansi pada tabel ANOVA. Tahap keenam yaitu interpretasi hasil. Nilai K1 terendah, K3 tertinggi. Jika nilai SIG kurang dari 0,05 terdapat perbedaan data antar kelompok atau perlakuan bergantung.
Selanjutnya yaitu tutorial SSRAC. Tahap yang pertama mengisi variabel view buat variabel kelompok 1, K2, dan K3. Dengan tipe data numerik, variabel kelompok digunakan untuk membedakan blok atau pengelompokan sampel. Tahap kedua, masukkan data. Masukkan data ke data view, tambahkan kelompok 1 sampai 4 sebagai blok penelitian. Keterangan K1 kontrol, K2 perlakuan 1, K3 perlakuan 2. Tahap ketiga, membuka menu analisis. Gunakan menu analis general linear model univariat karena data faktor perlakuan dan kelompok. Tahap keempat, masukkan variabel. Masukkan K1, K2, dan K3 ke kelompok dependen variabel. Masukkan variabel kelompok ke kolom fixed faktor sebagai blok atau pengelompokan. Klik OK untuk menjalankan analisis. Tahap kelima, membaca output. Perhatikan nilai sig atau signifikansi untuk melihat perbedaan hasil antar kelompok setelah dikontrol faktor blok. Tahap ke-6, interpretasi hasil. Nilai K1 terendah, K3 tertinggi jika nilai sig di bawah 0,05 perlakuan berpengaruh nyata. Penambahan faktor kelompok membantu mengurangi variasi data sehingga hasil penelitian lebih teliti.